Halo sahabat, jumpa lagi di ruang cerita dan motivasi pada sesi video kali ini. Nah, siapa yang suka gengsi? Siapa yang belum bisa mengurangi sifat gengsi? Nah, untuk pembahasan kali ini temanya adalah cara mengatasi gengsi agar tidak kebablasan ya. Jadi intinya gengsi ini tidak baik untuk kita ya. Simak videonya, yang baru gabung boleh subscribe dulu, like, komen, dan share juga bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari channel ini setiap harinya, karena akan ada video terbaru yang kita hadirkan untuk kalian semuanya. Oke, jadi temanya atasi rasa gengsi diri sendiri agar hidup kita itu akan lebih bahagia. Nah, gengsi ini menjadi sifat alam manusia ya, yang muncul sebagai perwujudan atas sikap ketidakjujuran mengenai jati diri sendiri sebenarnya. Jadi sifat gengsi dalam diri sangat berpengaruh dalam kehidupan. Rasa gengsi bisa membuat kita melakukan segala cara ya untuk setara bahkan lebih unggul dari orang lain. Biasanya begitu. Nah, siapa yang suka gengsi nih? Nah, mudah-mudahan enggak ya. Jadi kurang-kurangi gengsi ya. Hidup adalah terkadang pilihan ya, jadi kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita pilih dalam menjalani kehidupan ini. Tetap bertahan dengan sikap gengsi akan merugikan diri sendiri tentunya. Nah, supaya hal tersebut enggak terjadi, kita harus melakukan beberapa hal untuk mengatasi sifat gengsi yang ada dalam diri. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Mari kita bahas. Mungkin yang pertama, belajar untuk menghargai diri sendiri ya. Jadi kita harus menghargai diri sendiri. Siapa lagi yang akan menghargai diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri ini? Nah, rasa gengsi dalam diri, nah biasanya terjadi lantaran membutuhkan pengakuan status sosial kadang-kadang ya, dan juga ingin memiliki level yang setara dengan lingkungan sekitar atau lebih tinggi kadang-kadang. Nah, buat kita yang seringkali tidak merasa puas akan pencapaian diri dan selalu ingin lebih unggul ya dari orang lain, nah sebaiknya kita mulai menguranginya. Karena tidak bagus ya, tidak baik. Mulai sekarang sebaiknya kita bisa mulai belajar untuk menghargai diri sendiri. Jadi hargai setiap apa-apa yang kita capai, kita miliki hingga saat ini. Bersyukur ya. Tidak semua orang bisa seberuntung kita, bisa memiliki apa yang kita punya dan capai hingga hari ini. Begitu intinya guys. Jadi bersyukur dalam keadaan apapun gitu ya. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian apalagi bergaul dengan teman yang sesuai dan buat kita nyaman. Nah, jadi circle pertemanan penting juga. Nah, rasa gengsi tidak hanya disebabkan oleh faktor dari dalam saja. Faktor dari luar atau lingkungan sekitar kita juga berpengaruh sebagai penyebab munculnya rasa gengsi ya. Salah satu hal yang paling dekat dengan kita adalah pergaulan. Nah, pergaulan dapat menjadi penyebab rasa gengsi ini muncul ya apabila kita salah dalam memilihnya. Nah, sebagai contoh nih ya, ketika kita bergaul dengan orang-orang terdekat, maka secara otomatis kita harus menyesuaikan diri ya dengan mereka, baik dari segi gaya hidup, tampilan maupun kebutuhan. Pengaruh lingkungan ini sangat kuat dalam membentuk gaya hidup kita. Nah, supaya rasa gengsi dalam diri kita ini hilang dalam pergaulan, kita harus pandai memilih lingkungan yang sesuai dan membuat kita lebih nyaman tentunya. Jadi lingkungan pertemanan ini, circle pertemanan yang sesuai otomatis akan membuat kita nyaman. Kita bisa menjadi diri sendiri dengan apa yang kita miliki tanpa perlu bersusah payah mengikuti dan menyesuaikan apa-apa yang mereka miliki. Jadi berlomba-lomba dalam ini, pamer gitu intinya. Kita tidak perlu merasa risau dan malu ya saat bergaul dengan mereka, karena kita tidak merasa dituntut untuk menjadi sama dengan mereka. Jadi nggak harus pamer apa yang kita miliki kadang-kadang. Nah, kemudian lagi apa? Jangan dengarkan kata orang lain. Sama halnya dengan pergaulan yang bisa menjadi penyebab munculnya gengsi ya. Jadi ini bisa menjadi pemantik ya yang sangat ampuh dalam membentuk rasa gengsi dalam diri. Perkataan orang lain tentunya sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya. Sudah biasa kita dengar dengan kuping kita sendiri, kapanpun dan dimanapun kita berada tentunya. Nah, ada orang yang tak pernah peduli dengan perkataan orang lain ya, dan ada juga yang sangat memikirkan kata orang. Ada yang cuek masa bodoh, ada yang masuk ke hati kan. Nah, buat kita yang masuk dalam golongan orang yang sangat memikirkan dan memedulikan apa kata orang lain, nah sebaiknya kita mulai untuk berusaha abaikan ya, biar kita nggak mudah sakit hati, nggak mudah emosi gitu. Kenapa lagi? Ucapkan 3 kata sakti yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi kata-kata maaf, tolong, dan terima kasih ini merupakan hal kecil yang kadang kita lewatkan untuk diterapkan dalam hidup ini. Dan ternyata 3 kata ini lumayan ampuh ya, lumayan bagus untuk mengatasi rasa gengsi dalam diri.
mungkin beberapa dari kita telah dilatih sejak kecil oleh orang tua yang mendidik kita selalu mengucapkan 3 kata ini. Tapi beberapa dari kita juga ada yang belum mengetahui ya betapa berharganya kata-kata tadi itu. Nah, maaf menjadi kata yang selalu kita ucapkan ketika kita berbuat salah. Tapi ternyata kata ini juga nggak melulu harus kita ucapkan ketika kita salah saja loh. Ada saat dimana kita harus mengucapkannya meskipun kita tidak bersalah, begitu guys. Jadi selalu ingat bahwa meminta maaf terlebih dahulu tentunya bukan berarti kita kalah ya. Terima kasih menjadi kata yang selalu kita ucapkan ketika menerima sesuatu atau bantuan dari orang lain. Jadi maaf, kata tolong, dan terima kasih ini penting. Nah, kemudian apa? Kata-kata ini kita ucapkan sebagai wujud apresiasi ya, atau penghargaan dan rasa menghargai kita terhadap orang lain. Tolong nih menjadi kata yang kita ucapkan untuk meminta bantuan atau sesuatu dari orang lain. Meminta tolong ini bisa jadi bukti ya bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Pastilah membutuhkan bantuan mereka. Karena kita makhluk sosial ya, bukan makhluk individu. Nah, setelah itu juga bisa membantu kita dalam meringankan beban dalam melakukan sesuatu hal apapun itu. Kemudian apalagi jangan ikut-ikutan. Temennya kesini ikut kesini, temennya beli ini ikut ini, temennya pengen ini ikut pengen ini, apa-apa kebeli jadinya. Meskipun hal ini cukup sepele ya, tetapi mampu berpengaruh dengan kehidupan kita. Dalam hidup terkadang kita menginginkan apa yang orang lain miliki, kepinginan ya. Jadi hal itu cenderung mendorong kita untuk ikut-ikutan membeli ceritanya dan memilikinya. Nah, jika bukan karena kebutuhan, tetapi hanya karena ingin diakui dan dipandang setara, itulah yang menjadi pemantik yang munculnya sifat gengsi dalam diri kita tentunya. Nah, jika rasa gengsi sudah menguasai diri kita, tanpa perhitungan yang baik, kita akan melakukan segala upaya kadang-kadang agar selalu setara dengan orang lain tadi. Bedanya mungkin juga ada yang beberapa orang menghalalkan segala cara agar bisa setara dengan orang lain. Ini akan merugikan kita sendiri ya, karena uang yang seharusnya dipakai untuk membeli kebutuhan justru harus berubah haluan untuk digunakan membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, jadi hidup itu sederhana menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi rasa gengsi dalam diri. Maksudnya hidup sederhana ini lebih baik gitu loh. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, beberapa tips di video kali ini merupakan cara atau langkah yang bisa kita pakai ya, kita praktekkan agar kita bisa mengurangi gengsi dalam diri kita sendiri. Jadi kita jangan pernah lelah untuk selalu memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik ya sahabat. Nah, paham ya untuk videonya pada sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Itu dia pembahasan yang cukup panjang, kali lebar, kali tinggi ya. Moga-moga bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Nantikan video lainnya yang lebih bermanfaat lagi buat kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, bye-bye, see you on the next video.